Berlanjut di cerita Xiao Yan. Tiba pada harinya, lokasi dari peninggalan kuno yang terletak di bagian pegunungan, tiba-tiba memancarkan letusan menembus cakrawala. Ketika itu para ahli dari masing-masing kekuatan mulai berdatangan, dimulai dari Dozong bahkan elit Dozun pun bergegas untuk memasukinya. Ketika ledakan terjadi, suara gemuruh penghancur tiba-tiba mengguncang wilayah pegunungan, bertepatan di bagian segel spasial yang telah dihancurkan. Kelompok Xiao Yan kemudian mengambil jarak beberapa meter untuk mencegah resiko ledakannya, dikarenakan bahkan seorang elit Dozun pun merasa sangat ketakutan, dan juga waspada akibat badai ledakan semacam itu. Sungguh, sebuah segel yang mengerikan, mengandung kekuatan penghancur luar biasa, memang layak menjadi sisa-sisa peninggalan oleh seorang Doseng. Xiao Yan bersama dengan teman-temannya kemudian melanjutkan perjalanan, bergegas menuju langsung ke bagian terdalam, dan sesampainya di sana, tampak seperti gunung, di dalamnya ada semacam warna cerah yang membumbung keluar, penampakan kemegahan serta keagungan, adalah sebuah tempat yang benar-benar telah diciptakan oleh seorang master ranah Doseng. Para ahli juga mulai berdatangan, dari sebuah hal yang mengejutkan, tiba-tiba Xiao Yan malah bertemu dengan sosok dendam lamanya, yaitu Feng Qing'er. Di sampingnya, beberapa anggota dari Paviliun Petir Angin, keduanya pun saling menatap satu sama lain, dengan tatapan dingin. Feng Qing'er juga ditemani oleh seorang panatua ranah Daozun, dari suku Iblis Ponik. Tetua itu bertanya, "Qing'er, apakah orang itu, yang kau katakan memiliki esensi darah murni dari keturunan Ponik kuno?" Feng Qing'er menjawab, "Benar, sungguh tak terduga, aku akan menemukannya di tempat ini, selama beberapa tahun tidak bertemu. Ternyata tidak disangka dia telah berhasil mencapai ranah Dozun." Lelaki berpakaian putih itu tersenyum sembari berkata, "Setelah kau mendapatkan warisan dari kepala suku, maka bukan hal yang mustahil juga bagimu untuk melakukan terobosan ranah Dozun." Feng Qing'er masih menyimpan dendam di hatinya. Xiao Yan acuh tak acuh membuang pandangannya. Namun di tempat itu, semua faksi tingkat atas telah berkumpul dimulai dari Paviliun Petir Angin, suku Poenik kuno, Lembah Sungai Es, Sekte Langit Mendalam, dan juga Lembah Api Berkobar. Pandangan Xiao Yan kemudian menyapu ke arah musuh bebuyutannya dari masa lalu, tidak disangka bahwa mereka semua juga datang di tempat itu. Terlihat Bing Zunze juga memandang Xiao Yan dengan penuh kebencian, karena tidak ada klan Gu di sisi Xiao Yan, dia mempunyai rencana buruk untuk membunuh Xiao Yan di tempat itu. Begitupun di tempat lain, ternyata Chen Tiannan juga hadir berburu harta karun. Saat menatap Xiao Yan, dia juga memiliki niat buruk, sama seperti yang lain, sehingga membuatnya mati di tempat itu, adalah karunia terbesar baginya. Xiao Yan bukanlah orang bodoh, dia tahu apa yang mereka rencanakan, namun sungguh tiada yang menduga, bahwa dia telah menciptakan begitu banyak permusuhan di berbagai penjuru tempat. Ketika memikirkan itu, tiba-tiba saja suara wanita lantas memanggilnya dan berkata, "Ternyata kau juga ada di sini ya." Dan orang yang datang kali ini, adalah Tang Huo'er, bersama dengan ayahandanya yaitu Tang Zhen. Tang Zhen menyapa Xiao Yan, sudah bertahun-tahun lamanya sejak terakhir kali mereka bertemu, tidak disangka kekuatan pemuda tersebut, kultivasinya telah meningkat begitu signifikan, bahkan telah menembus ranah Dozun. Ketika percakapan itu berlangsung, kelompok Lembah Sungai Es, Sekte Langit yang Mendalam, serta Feng Qing'er, mereka semua cukup heran, dan waspada dikarenakan reputasi Lembah Api Berkobar, tidak disangka bocah itu memiliki hubungan yang baik dengannya, mereka semua cukup heran, dan merasa waspada dengan reputasi Lembah Api Pembakaran, bocah itu malah memiliki hubungan yang baik dengannya. Xiao Yan lantas bertanya kepada Tang Zhen bahwa, apakah kepala lembah juga datang karena peninggalan kuno ini? Tang Zhen membenarkannya, sembari menjawab, peninggalan kuno sangatlah kaya akan hal benda berharga yang ditinggalkan oleh seorang elit Doseng, karenanya aku ingin melihatnya secara langsung. Sepertinya, hubunganmu dengan mereka, tidak begitu baik, apa yang terjadi? Xiao Yan mengatakan bahwa keberuntunganku cukup buruk, dikarenakan, cukup banyak musuhnya yang berkumpul di tempat ini. Tang Zhen lantas berkata, jika ada sesuatu yang kau butuhkan, maka jangan ragu dan bimbang, untuk bertanya padaku. Xiao Yan menangkupkan kedua tangan, dan mengucapkan terima kasih. Singkat cerita, ketika pintu masuk reruntuhan kuno telah dibuka,
lautan manusia segera bergegas untuk memasukinya. Mereka tidak memikirkan apa yang ada di dalam terowongan tersebut, mereka hanya terus memikirkan bagaimana cara mendapatkan harta karun. Xiao Yan tidak bertindak gegabah seperti mereka, sampai tidak berselang lama, apa yang dipikirkan akhirnya terjadi juga. Tanah keras yang berada di bawah, perlahan terbelah, mengeluarkan sebuah lava panas menyembur keluar menyerbu ke atas. Kumpulan manusia yang dipenuhi dengan keserakahan sebelumnya, berubah menjadi tumpukan abu dengan kondisi yang begitu mengerikan, sungguh jebakan yang sangat mematikan. Setelah semburan lava mereda, mereka semua terbang menyusuri lorong yang tak berujung, dengan lautan lava di bawahnya. Karena mereka tak kunjung menemukan pintu masuk, Xiao Yan membungkus tubuhnya dan temannya dengan api surgawi, lalu masuk ke dalam lava yang ada di bawahnya. Karena peninggalan kuno tidaklah mungkin sederhana, mereka harus berani mengambil resiko. Xiao Yan juga memberi tanda di atas lava, agar orang-orang mengikutinya, karena semakin banyak orang yang masuk, maka akan semakin mudah untuk menghadapi jebakan dari peninggalan Do Sheng. Demi target utama dari perjalanan kali ini, adalah mendapatkan buah tunas jiwa untuk gurunya. Singkatnya, setelah mencapai alun-alun, ternyata di sana ada sebuah kejanggalan, terlihat di arah sebuah pintu batu yang di mana terdapat 10 sosok boneka iblis bumi, dengan corak hijau hitam, boneka tersebut melindungi pintu batu di belakangnya. Xiao Yan juga merasakan hal yang samar, dia melihat sebuah fluktuasi spasial samar terletak di atasnya, dan jelas untuk membuka pintu batu tersebut menggunakan kekerasan tidak akan pernah berhasil. Karenanya metode untuk membuka pintu itu, kemungkinan besar terletak pada 10 boneka yang berada di hadapannya sekarang. Xiao Yan menunggu sejenak, membiarkan mereka untuk mencobanya terlebih dahulu. Salah satu lelaki tua berjubah lantas keluar, ranahnya adalah bintang 1 Douzun. Ketika dia berjalan ke arah depan dan mencoba menghancurkan boneka tersebut, tiba-tiba saja 10 sosok patung boneka itu mengeluarkan suara retakan, tinju seluruhnya terkepal, cahaya perak melonjak dari tubuh masing-masing. Pada awalnya lelaki tua itu merasa sangat yakin, karena boneka itu hanya setingkat Douzong. Ketika pertarungan pecah di antara mereka, lelaki tua tersebut benar-benar berhasil memukul 3 boneka Douzong, namun entah kenapa, sisa dari boneka tersebut, tiba-tiba mengalirkan kekuatan masing-masing membentuk semacam sebuah formasi aneh, yang dimana saling terhubung satu sama lainnya. Saat formasi tersebut melingkar, dan terbentuk cahaya keemasan bertahap muncul di tubuh salah satunya, membuatnya berevolusi menuju ke tingkatan boneka iblis surgawi. Sungguh kecepatan kekuatan yang luar biasa, dengan sebab itulah tidak bisa dipungkiri, kekuatannya sekarang jelas sudah mampu bersaing dengan lelaki tua tersebut. Dia memasang wajah suram, ketika pertukaran serangan kembali dilanjutkan, tiba-tiba saja lelaki tua itu dipentalkan mundur dengan keras, tubuhnya menghantam dinding batu sampai tidak sadarkan diri. Xiao Yan menatap boneka surgawi tersebut, ranah boneka itu sekarang berada di bintang 2 Douzun, sehingga tidak heran dia bisa membantai ahli yang berada di bawahnya. Pikiran mulai terlintas, andai kata dia bisa merebut 10 boneka itu, maka dapat untuk membantunya bertarung di masa depan. Karenanya tidak berpikir panjang, dia meminta tolong kepada teman-temannya, untuk menjaganya dari beberapa ahli lain. Ketika proses perebutan boneka itu berlangsung, Xiao Yan bergegas ke arah depan dengan kecepatan penuh. Membuat Feng Qing'er berkata, benar saja bocah ini tidak lagi menyembunyikan niat aslinya. Lelaki yang berada di sampingnya juga ikut berkata, dengan kekuatan bintang 1 Douzun, kau bahkan belum memenuhi syarat untuk merebutkan sesuatu denganku. Dia juga sangat tertarik dengan boneka tersebut, sehingga rebut-rebutan pun terjadi. Namun tepat ketika dia ingin bergerak, tiba-tiba saja Xiao Yan sudah mengalirkan kekuatan spiritual tingkat tingginya, menyebar hanya untuk mengendalikan boneka wayang yang berada di hadapannya. Pria berambut putih itu langsung bergegas menuju ke arah Xiao Yan, untuk menghentikan seluruh niatnya, tetapi tiba-tiba saja Xiao Yan melepaskan boneka iblis langit, membuat panatua tersebut memasang ekspresi yang cukup buruk. Tidak disangka bocah ini ternyata memiliki boneka yang mirip dengan penjaga pintu batu, tidak heran dia begitu berani dan berinisiatif untuk mendapatkannya. Singkatnya, kekuatan spiritual yang terhubung di dalam tubuh 10 boneka tersebut mulai terjalin satu sama lain, sampai pada akhirnya Xiao Yan berhasil mendapatkannya dan segera menyimpannya di dalam cincin penyimpanan.
Ekspresi semua orang, termasuk para pemimpin besar yang datang di tempat itu, bagaimana mungkin tidak merasa iri disertai dengan kecemburuan luar biasa, mampu menaklukkan boneka Douzun dengan mudah, adalah sesuatu yang membuat mereka semakin murka kepada Xiao Yan. Dalam beberapa saat kemudian dan setelah berhasil mendapatkan 10 boneka tersebut, tiba-tiba saja pintu batu yang berada di belakangnya mengeluarkan suara keras dan perlahan terbuka. Aura kuno dipenuhi dengan kesunyian perlahan-lahan terhembuskan keluar, dan tidak berpikir panjang Xiao Yan bersama dengan teman-temannya, segera bergegas masuk ke dalamnya.